A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi-materi sebelumnya ya, dan insya Allah pada hari atau pada kesempatan ini kita akan membahas huruf kolom ketujuh yang dinamai atau diistilahkan ya nida. Ya nidaun artinya adalah huruf-huruf panggilan atau huruf untuk memanggil. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa menemukan huruf ya nida ini ada tiga ya, ada tiga macam, tiga jenis, tiga macam. Yang pertama ya, ini artinya wahai. Kita bisa menemukan dalam Al-Quran sebanyak 112. Kemudian ya ayyuha. Nah, ya ayyuha ini artinya juga wahai ya. Wahai untuk memanggil kita bisa menemukan sebanyak 156. Dan yang ketiga ya ayyatuha. Artinya juga wahai untuk memanggil. Di dalam Al-Quran kita hanya menemukan satu ya, hanya menemukan satu. Misalnya di dalam Al-Quran pada surat Al-Fajr ya, ayat ke-27, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, sedangkan contoh untuk huruf ya dan ya ayyuha, misalnya ya ayyuha kita bisa menemukan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ya ayyuha ini dia akan menyeru kepada wahai manusia. Jadi pasangannya ya ayyuha ini untuk isim yang jamak. Misalnya ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muzammil atau ya ayyuhal mudassir atau ya ayyuhal mu'minin. Seperti itu. Sedangkan kalau ya ini untuk panggilan kepada bentuk tunggal, misalnya ya Allah, ya Musa, ya Muhammad atau dan lain-lainnya ya. Isim kata benda tunggal atau isim mufrad atau nama ya, nama misalnya itu tadi ya Allah, Muhammad atau yang lain-lainnya. Nah, itu bentuk atau contoh huruf kolom ketujuh ya nida ya. Kemudian kita lanjut pada huruf yang lainnya ya, yaitu huruf kolom ke-8. Huruf kolom ke-8 ini dinamakan dengan Anyan Siba ya. Anyan Siba itu artinya huruf an yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi nasab atau berharakat fathah ya. Jadi huruf kolom ke-8 ini menjadikan huruf-huruf fi'il mudhari menjadi nasab dan atau nasab itu artinya berharakat fathah atau bertanda baca fathah ya. Nah, ini huruf kolom 8 Anyan Siba ini kita bisa menemukan di dalam Al-Quran ada 6 di sini ya. Yang pertama an, ini artinya hendaknya, kita bisa menemukan sebanyak 577.
Kemudian lan, kita bisa menemukan dalam Al-Quran sebanyak 104. Nah, lan ini artinya tidak akan. Kemudian idzan, artinya kalau demikian. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 33. Kemudian kai, ini artinya supaya. Kita bisa menemukan di dalam Al-Quran sebanyak 10. Kemudian li, ini juga artinya supaya ya. Li ini kita sudah pernah membahas di kolom huruf ke-1 ya, bijarin. Tapi dalam hal ini li berfungsi untuk menasabkan fiil ya. Kalau di kolom ke-1 itu untuk menjarkan isim ya. Kalau ini adalah untuk menasabkan atau menjadikan fi'il mudhari bertanda baca di bagian akhirnya itu fathah ya, atau i'rabnya bertanda baca fathah. Dan yang keenam hatta ya. Ini kita bisa menemukan sebanyak 71 ya, artinya hingga. Nah, tadi li ini tidak ada keterangannya, tapi kita bisa banyak menemukan di dalam Al-Quran ya. Nah, contoh misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 55, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina ini menasabkan nu'minu ya. Jadi sebenarnya ini nu'minu, tapi karena diawali dengan lan, maka nu'minu ini fi'il mudhari, huruf akhirnya dari kata nu'minu dirubah tanda bacanya menjadi fathah ya, bukan domah lagi tapi fathah menjadi la nu'mina ya. La nu'mina laka hatta narallahu jahratan fa'akhadhat kumussa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, selain lam, kita juga bisa melihat di sini ada hatta ya. Artinya hingga ya. Hatta narallahu, sehingga ya bisa melihat Allah secara jelas. Jadi kalau kita terjemahkan ini surat Al-Baqarah ayat 55 ini, wa idz, dan jika atau dan ketika, kultum, kalian berkata ya, berkata kepada seseorang dalam hal ini, ya Musa. Nah, ini contoh tadi ya ayuhan nas, ini juga sekalian menjadi contoh untuk ya Musa, wahai Musa, lanu'mina, lan ini kan artinya tidak akan. Nah, ini juga bersesuaian dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya adalah kalau dalam bahasa Inggris future tense ya. Future tense bentuk kata kerja yang menjelaskan perbuatan pada masa yang akan datang, kalau future tense. Tapi ini bukan hanya masa yang akan datang aja, tapi juga present ya, gabungan antara present dan future tense ya, fi'il mudhari ini. Kami tidak akan beriman, nu'mina ini. Kami tidak akan beriman, laka, la ini kepada, ka-nya ini adalah domir kamu ya, dari domir objek ya, kata ganti objek, hatta hingga narallah jahratan, hingga melihat Allah secara jelas. Fa'akhadhat hukum, maka kepadanya petir menyambar ya, maka petir menyambar kepada kamu sekalian. Wa antum, dan kamu tangduruna, melihat itu. Nah, kira-kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Jadi kita sudah membahas huruf kolom 7 ya nida, panggilan, dan huruf kolom 8
Anyan Shiba ya. Anyan Shiba ini artinya mengambil dari salah satu, berarti Anyan Shiba wahwatuha, atau huruf Anyan Shiba, an dan saudara-saudaranya ya, atau teman-temannya, atau kumpulan yang dikelompokkan sebagai huruf an. Dalam hal ini kolom 8 ini ada 6. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami baik pada saat ini maupun pada saat mendatang ya, dipahami dan lebih paham lagi setelah memberikan manfaat untuk saat sekarang maupun pada masa yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.